Menurut kami, keberhasilan dari budidaya tanaman cabai itu 40% ditunjang oleh lahan ataupun bagaimana tata cara memproses lahan tersebut segembur mungkin, sebaik mungkin unsur hara dan nutrisi terpenuhi untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Kemudian di video kali ini nanti akan saya jelaskan berapa jarak antar bedengan, kemudian langkah-langkah apa yang akan saya berikan untuk melakukan pemrosesan lahan baru ini. Biasanya saya menggunakan asam humat, power soil, kemudian saya menggunakan SP36 dan ZA. Apakah di lahan ini saya juga akan menggunakan pupuk itu? Maka dari itu sebelum teman-teman melanjutkan menonton video saya, jika seandainya video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Jika video ini tidak bermanfaat silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan di channel Hari Petani Indonesia bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Hari Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial pengalaman saya untuk memproses lahan baru yang nantinya akan saya jadikan untuk budidaya tanaman cabai. Langkah awal yang harus dilakukan teman-teman, proses lahan segembur mungkin, entah itu secara manual ataupun secara dicangkul, dan juga bisa menggunakan mesin-mesin kultivator, itu tergantung teman-teman. Berhubung budidaya tanaman cabai saya ini saya lakukan di lahan kapling ataupun lahan perumahan yang sudah dipondasi sekelilingnya teman-teman, jadi tidak diizinkan untuk menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan mesin, entah itu kultivator ataupun mesin traktor untuk proses pengolahan lahannya. Jadi lahan ini saya lakukan secara manual, yaitu dengan cara melakukan pencangkulan. Seperti biasa, untuk mencangkul saya melibatkan saudara kami. Kemudian nanti setelah dilakukan pencangkulan, tanahnya sudah mulai gembur, saya akan menaburkan kapur dolomit. Itu langkah yang pertama teman-teman. Ini kapur dolomitnya teman-teman. Untuk pemakaian kapur dolomit disesuaikan saja teman-teman, karena ini adalah lahannya lahan padat sekali, lahan becek. Kemudian lahan ini itu keluar sumbernya, jadi sumbernya itu selalu keluar, makanya ini bedengannya agak tinggi. Tinggi bedengan ini sekitar 35 cm teman-teman. Untuk jarak antar bedengan itu saya menggunakan 80 cm. Kemudian panjang bedengan, karena ini lahan 750, panjangnya sekitar 30 meter teman-teman. Ini kapur dolomit yang akan saya buang ataupun saya taburkan, tapi ini saya dibantu oleh saudara kami. Nanti teman-teman bisa dilihat saja berapa yang saya berikan. Tapi untuk lahan 700 meter ini saya menggunakan 2 kintal ataupun 4 sak teman-teman. Ini tata cara kami untuk melakukan penaburan. Dan nanti setelah ditabur kapur dolomit, biasanya saya diamkan selama 2 hari teman-teman. Nanti setelah itu baru saya lihat dulu perkembangannya. Tapi jika di daerah teman-teman musim penghujan, sebaiknya langsung
cangkul gulutan itu diratakan kapur dolomitnya. Biasanya kalau terkena hujan, kapur dolomit itu satu terhanyut oleh air ataupun terbawa oleh air, makanya sebaiknya dicangkul. Berhubung ini sudah 1 minggu tidak hujan, makanya saya tunggu 2 hari. Setelah itu biasanya saya baru menambahkan. Terserah teman-teman, kalau bisa teman-teman masih belajar, tambahkan SP36 kemudian sama ZA juga bisa. Tapi untuk lahan baru ini saya tidak menggunakan pupuk kimia untuk dasarnya teman-teman. Saya hanya menaburkan kapur dolomit. Nanti 2 ataupun 1 hari kemudian baru saya tambahkan sekam mentah, bukan sekam bakar teman-teman, jadi sekam yang belum dilakukan pembakaran. Dan ini sekamnya teman-teman sudah dibagikan untuk 1 gawang ataupun 1 bedengan ini. Saya pergunakan 3 sampai 4 karung. Kenapa saya menggunakan sekam mentah teman-teman? Karena tanah ini terlalu becek, terlalu padat teman-teman. Jadi tanahnya itu agak lengket. Kenapa saya menggunakan sekam? Saya perbandingkan ataupun saya samakan dengan jika saya menanam tanaman cabai di media polybag. Jika tanahnya itu padat, biasanya saya menggunakan sekam sama kapur dolomit. Dan untuk tata caranya gampang, dilakukan penaburan. Nanti setelah dilakukan penaburan seperti ini, baru dilakukan pencangkulan kembali. Tujuannya agar sekam itu bisa tercampur dengan rata dengan kapur dolomitnya teman-teman. Setelah itu nanti baru dilakukan penutupan plastik mulsa. Ini lahannya sangat becek sekali, kemudian tanahnya itu sangat lengket sekali teman-teman. Ini memang sengaja pH tanahnya tidak saya ukur. Kalau saya ukur mungkin di bawah 5 teman-teman, saya yakin, karena tanahnya itu agak kemerah-merahan kemudian keluar sumbernya. Dan ini lahan sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah ditanami, makanya saya proses kemarin. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Jika misalnya hasilnya bagus, berarti bisa teman-teman jadikan tahap pembelajaran bersama. Nanti setelah sekam ini sudah dicampur aduk dengan kapur dolomitnya, kemudian dibentuk bedengan, tunggu sampai hujan teman-teman. Jadi intinya biar tanah itu tidak banyak yang lubang. Nanti kalau lubang-lubang biasanya pemasangan plastik mulsanya agak susah, jadi tidak bisa rata. Jadi nanti saya bentuk dulu bedengannya, kemudian biasanya saya nunggu hujan. Sehabis hujan baru saya lakukan penutupan menggunakan plastik mulsa. Nah, setelah pemrosesan lahannya, pembentukan bedengan sudah jadi, kemudian sudah terkena air hujan, dan ini airnya sudah banyak sekali teman-teman. Jadi ini tanahnya sangat lengket sekali itu air-airnya. Ya, baru saya lakukan penutupan menggunakan plastik mulsa. Ini pH-nya di bawah 6 teman-teman, kalau 5 sepertinya lebih. Jadi mudah-mudahan hasilnya bagus. Jadi nanti kalau memang pH itu rendah, setelah saya lakukan penanaman, saya berusaha agar pH tanahnya pun juga bisa naik. Ini saya tutup seperti biasa. Saya dibantu oleh kedua sahabat kami yang melakukan pemasangan plastik mulsanya. Tapi nanti kalau sudah pemupukan, penyepraian, itu biasanya saya sambil megangi kamera masa yang ini mulsa yang baru dibantuin masih nggak bagus, berarti kan sengaja. Kebetulan saya ingin sekedar ngasih tahu caranya seperti apa, kemudian cara pemasang plastik mulsa seperti apa, karena jika belum pernah melakukan pemasangan plastik mulsa biasanya agak miring, kemudian nanti lubang tanamnya itu tidak pas. Kadang-kadang kebanyakan ditarik ke kanan ataupun ke kiri. Dan untuk penjepit plastik mulsanya teman-teman, saya hanya menggunakan bambu. Caranya cukup mudah sekali kalau untuk pemasangan mulsa. Nanti setelah itu biasanya bedengan ini saya diamkan sekitar 1 bulan sambil menunggu bibit cabai yang sudah saya semai 7 hari yang lalu teman-teman. Nah nanti 1 bulan biasanya baru saya tanami, dan tidak saya lubangi teman-teman. Tujuannya apa? Agar proses dari kapur dolomit dan sekam tadi itu kan sama-sama panas. Jika terkena sinar matahari, mudah-mudahan pH tanahnya bisa naik. Itu penjelasan dari kami teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini tata cara kami yang tadi saya bilang teman-teman. Dan nanti setelah
bedengan ini tertutup semua. Biasanya saya tunggu 1 bulan, jadi sampai bibit yang saya semai itu sudah memasuki minimal 5 daun, maksimal itu 10 daun teman-teman. Tujuannya apa? Di samping itu biar tanahnya ini tertutup dengan hawa panas yang menyinari, biasanya ada penguapan di dalam tanah tersebut. Mudah-mudahan juga hasilnya bagus. Dan setelah itu nanti untuk video pelubangan plastik mulsa kemudian pindah tanam akan saya rangkum menjadi satu. Dan ini tanamannya juga akan saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Kemarin ada permintaan dari subscriber kami untuk dibuatkan video pindah tanamnya. Teman-teman, ini metode kami, mudah-mudahan tidak ada yang sama, jadi nanti insya Allah tidak ada yang komplain lagi. Terima kasih atas segala support dan doanya. Nanti video pelubangan plastik mulsa dan pindah tanam akan saya rangkum menjadi satu. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya sharing pengalaman saya pribadi kepada teman-teman semua. Dan mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi teman-teman, sama sekali tidak ada niat kami untuk menyinggung Anda-Anda semua, karena bagi kami tidaklah sangatlah penting. Dan bisa dicek teman-teman yang merasa apakah saya pernah komentar-komentar yang tidak bagus channel teman-teman semua. Saya tidak mau seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan Anda-Anda semua senantiasa selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.